Si apa ya menjelaskan apa itu? Perkenalkan, kami di sini Emily Hardcore dari Kota Magelang. Di sini aku Dewa sebagai gitaris. Aku Wiku sebagai drummer. Dan aku Iqbal di bagian gitar. Aku Dika sebagai basis. Oke, di sini sebenarnya kita masih ada satu personel lagi, namanya Neon. Neon ini vokalis kita, karena berhalangan hadir di sini kita nggak bisa ngadirin Neon juga karena dia lagi sakit. Jadi mohon maaf juga. Sekian perkenalan dari kami. Sebenarnya kalau misalkan dari secara garis besar, kenapa scene hardcore dan teman-teman musik di Magelang, khususnya di scene hardcore, Temple City Hardcore di sini, kenapa sampai sekarang masih hidup dan semakin banyak juga band-bandnya? Mungkin salah satunya karena support dari abang-abangan kita dan ini mas, lebih banyak juga semakin banyak kolektif-kolektif yang ada, yang mana di situ bisa nampung band-band yang mau show atau yang mau tour juga, gitu-gitu sih mas. Cuman emang basicnya kita semua berangkat dari ngelihat abang-abangan kita dulu. Lihat abang-abangan kita dulu, terus kita lihat bandnya dia main apa, terus FFO band dia apa, gitu-gitu. Terus kita suka band itu, terus kita ngulik sendiri, kita cari tahu band itu apa, sampai akhirnya kita merasa cukup untuk punya suatu kolektif, sampai akhirnya kita juga merasa berani untuk membuat sebuah band. Dan sampai akhirnya di fase sekarang semakin banyak juga band selain Emily yang semakin bagus juga, semakin materinya semakin top juga di Kota Magelang. Sebenarnya juga banyak kok yang di Magelang band-band selain Emily yang new wave juga. Jadi gini mas, sebenarnya tuh EP kita itu sebelumnya kita rilis single promo EP dulu. Kita rilis single promo EP namanya Way Back Home. Itu satu track. Nah itu buat apa ya, kayak warming up buat sound EP kita. Nah kebetulan juga kemarin 3 hari lalu kita udah rilis by Madafaka Records juga. Itu kita full EP. Nah EP kita namanya When Tomorrow Sings Forever. Di EP ini kita ada 5 track. 5 track itu, yang track pertama judulnya Goodbyes, lalu lanjut ke Si Itruk, terus Silent War, lalu lanjut track keempat ada To See the Rising Sun, sama lanjut ke lagu terakhir Way Back Home. Kalau untuk kontribusi yang jelas kita personil Emily semua pasti berkontribusi mas, untuk masalah susun menyusun materi, terus konstruksi, ngebangun materinya kita mau gimana. Cuman kalau misalkan alurnya untuk membuat materi biasanya dari aku dulu mas, terus aku forward ke Iqbal. Nanti si Iqbal tinggal kayak ngegorengin gitulah, ngegorengin, terus ntar finalnya di Iqbal, final materinya di Iqbal, nanti desain ke anak-anak, dikurasin lagi sama Neon sama Dika sama si Wiku. Kira-kira sih gitu kak, gitu ya mas. Kalau misalkan materinya itu memang materi yang kalau kayak kemarin contohkan materi yang Way Back Home kan kita featuringan, ada beberapa teman-teman dan band yang kita ajak juga. Itu kita juga ngasih previewnya ke banyak orang juga. Kalau yang selain track itu kita ngasih previewnya. Nah kalau yang Way Back Home itu tuh kita featuringannya ada sama Bang Mantul. Bang Mantul itu dari Jahat. Terus kita juga ngajak Esa itu dari Tossing Seed.
Esaito Singsit. Terus kita juga ngajak dari Vike itu dari Millhouse. Terus ada Moko juga. Moko itu dia bandnya banyak sih dia dari Beagle, Millhouse, BT, Bover, kira-kira gitu sih mas kalau yang Way Back Home. Sebenarnya kalau dari aku ya, ini coba aku kasih nanti kalau dari sudut pandangku sama sudut pandang teman-teman yang lain juga ya mas. Kalau aku pribadi kalau 2-3 tahun terakhir mungkin emang era hardcore yang itu banyak juga ya, yang heavy hardcore, metalcore, beatdown gitu. Aku nggak terlalu ini juga tahu juga itu karena emang tren atau memang tergoreng oleh sosial media, yang mana subgenre hardcore yang ini memang lebih banyak diminati atau gimana. Tapi kalau kita pribadi, Emily, khususnya kita Emily itu kita nggak mengotak-kotakan genre juga, dan subgenre hardcore kita dengerin semua kok. Cuman memang apa yang kita suka kita yang buat, dan kita nggak ngikutin orang lain. Biasanya sih kayak gitu, kita nggak ngikutin orang lain, kita buat yang kita suka, kita buat yang kita suka, dan kita memaksimalkan apa yang kita buat yang basicnya kita suka. Oke, untuk terkhusus sebelum pembuatan materi dan sewaktu pembuatan materi ini, kebetulan aku lagi banyak-banyak dengerin ini Final Fight itu yang judulnya Dying of Laughter itu. Terus yang kedua ada band yang paling aku suka banget yaitu Envision. Sama yang terakhir mungkin aku bisa ngasih referensi ini, Killing the Dream. Udah sih itu aja. Kalau dari aku untuk referensi pembuatan EP ini lebih ke verse sih. Verse sama More Than Life itu yang paling aku kasih tanam ke EP Emily ini. Kalau dari aku sama sih kayak teman-teman yang lain nyebutin band-band yang jadi referensi Emily. Aku juga ngarahnya ke verse sama More Than Life, cuman aku mau nambahin dikit. Aku juga dengerin yang 90-an 90s hardcore kayak Turning Point, terus ada Outspoken dan jajaran 90s hardcore yang lain. Itu juga jadiin referensi juga. Mungkin kalau teman-teman dengerin beberapa riff dan drum-drum dari Emily yang EP ini, mungkin teman-teman bisa dengerin ya nuansa 90s hardcore-nya juga lah. Nah, kalau dari aku lebih sering dengerin Verse sama More Than Life sih. Itu sih yang paling. Buat teman-teman yang pengen dengerin rilisan baru kita, EP kita kemarin When Tomorrow Seems Forever, yang baru aja dirilis sama Madafaka Records juga, teman-teman bisa dengerin di Bandcamp, bisa. Sebenarnya di all DSP sudah bisa didengerin juga. Keywordnya tinggal cari aja Emily EP When Tomorrow Seems Forever. Kita dirilis oleh Madafaka Records dan didistribusikan fisiknya juga sama Madafaka Records. Buat teman-teman yang mau cari merchandise kita, kaos sama tapes, kaset, itu kalian bisa DM atau kontak Madafaka Records aja gitu. Di Instagram yang jelas gitu guys. Nah kalau titik tour kita, kebetulan kita besok pagi udah mulai tour mas. Besok pagi kita udah mulai tour. Kita tour ada total 10 titik. 10 titik itu kita besok mulai tanggal 7 besok, dimulai dari Semarang, begitu mas. Apa? Kalau kota-kota selanjutnya yang itu ya. Kalau selanjutnya itu pas banget setelah dari Semarang kita langsung tolak ke Temanggung.
Habis itu tanggal 21 Juni itu ada di Magelang, tanggal 28 Pekalongan, 29 Purwokerto. Terus di bulan Juli tanggal 19 ada di pasti tanggal 19 ya. Terus di bulan Juli tanggal 10 itu ada di Solo, lanjut di tanggal 11 langsung kita tolak ke Jepara. Habis itu yang bulan Agustus tanggal 2 di Kuningan, dan setelahnya tanggal 3 langsung tolak ke Tasikmalaya. Oke, thank you teman-teman udah ngasih kesempatan kita buat di interview juga. Sekian dari kita Emily. Thank you guys.